Kapan dengan putusan tersebut? Saya masih Kongres Pemuda kedua. Terima kasih kepada kalian yang telah menyempatkan waktu di pertemuan kali ini. Adapun hal yang ingin saya bahas di pertemuan ini, saya membaca majalah di mana dalam majalah itu membahas tentang dunia maju. Saya di dalam majalah itu, negara Jepang yang kecil, negara kecil saja bisa mengalahkan Tiongkok. Jadi, kita para pemuda harus melakukan sesuatu untuk mempersatukan para pemuda agar memperkuat persatuan bangsa Indonesia dan memperteguh persatuan bangsa Indonesia. Setuju, karena kita masih adalah organisasi kedaerahan. Oleh karena itu kita harus menyamakan visi dan misi kita untuk mencapai tujuan bersama. Benar sekali. Hindia Belanda sangat tahu bahwa kita lemah karena kita berada di dalam kelompok-kelompok yang sangat lemah. Maka dari itu, organisasi yang masih bersifat kedaerahan ini harus menjadi keorganisasian kepemudaan. Sebab itu yang kita lakukan adalah Kongres Pemuda. Saya setuju. Oleh karena itu, kita perlu membentuk panitia guna mempersiapkan segala sesuatu tentang Kongres Pemuda ini. Betul, kita harus membuat panitia ini terlebih dahulu. Mari kita membuat panitia ini. Usulan dari saya, lebih baik susunan kepanitiaan dibentuk sesuai dengan peserta yang hadir kali ini. Alangkah lebih baik jika ketua panitia adalah M. Tabrani, karena saudara Tabrani adalah orang pertama yang mengadakan Kongres Pemuda ini. Setuju. Saya usul saudara Sumarto untuk menjadi wakil. Apakah yang lain setuju atau ada yang keberatan? Setuju. Jikalau demikian, saya siap menjadi wakil. Saya ingin mempersingkat waktu. Silakan saudara-saudara untuk mengajukan diri. Saya siap menjadi sekretaris. Saya siap menjadi bendahara. Berarti bagi saudara-saudara yang belum mendapatkan tugasnya masuk dalam panitia pembantu. Siap. Alhamdulillah, terima kasih telah memberikan tanggung jawab kepada saya, dan terima kasih kepada kalian yang telah meluangkan pikiran dan meluangkan waktu di sini. Saya akhiri. Terima kasih. Disyukuri kita curahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat serta kesehatan untuk berkumpul di tempat. Berdirinya saya di sini untuk membicarakan perlawanan rakyat Indonesia terhadap penjajah. Kita sebagai pemuda Indonesia jangan sampai dianggap lemah oleh penjajah. Kita harus saling bersatu antar daerah agar tak ada lagi yang namanya sifat kedaerahan. Juga agar para peserta kongres ini menjadi pilar kekuatan dalam kemerdekaan Indonesia. Salam merdeka! Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur atas rahmat yang Allah berikan karena kita masih bisa berkumpul dalam acara ini. Terima kasih tak lupa saya ucapkan pada rekan-rekan dan para hadirin sekalian yang berbahagia. Betapa pentingnya kedudukan wanita dalam bermasyarakat. Kedudukan kaum perempuan Indonesia terkadang masih sangat memprihatinkan. Mereka dianggap sebagai kaum yang lemah. Kedudukan perempuan berada di bawah kaum laki-laki. Rendahnya status sosial perempuan tersebut diperburuk oleh adat. Tetapi tidak sedikit juga yang menyangkal pernyataan-pernyataan tersebut. Mereka menganggap bahwa kedudukan wanita seharusnya setara dengan kedudukan kaum laki-laki di Indonesia. Selamat malam para hadirin sekalian. Seperti yang kita tahu, saat ini masih terdapat hambatan dan kesulitan untuk mencapai masalah gender di Indonesia. Hal ini juga disebabkan oleh budaya kita yang masih lebih menghargai perempuan untuk diam diri di rumah dibandingkan bekerja. Dan pemahaman dan pengetahuan yang lebih rendah akan perempuan dengan hak-haknya. Serta stigma yang masih berkembang di masyarakat bahwa perempuan
kodratnya lebih lemah dibandingkan lelaki. Kesetaraan gender sendiri merupakan salah satu konsep penting bagi hak asasi manusia. Maka penelitian saya sini adalah untuk mempelajari gender dari hak asasi manusia. Sekian, terima kasih dan selamat malam. Salam merdeka. Merdeka. Salam sejahtera untuk kita semua. Wanita yang hadir dalam kongres kali ini, izinkan saya menyampaikan bahwa kedudukan perempuan sangat lemah dalam perkawinan. Karena sewaktu-waktu dapat diceraikan, tetapi tidak dapat menceraikan suaminya. Istri memiliki hak yang sama dengan suaminya, karena meskipun kedudukan perempuan di Indonesia tidak sama, namun ada satu kesamaan, yaitu dorongan batin untuk memperoleh kebebasan. Hadirin sekalian, izinkan saya menyampaikan rumusan yang sudah saya susun, yaitu pertama, kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah tanah air Indonesia. Kedua, kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Melayu. Saya setuju dengan usulan. Namun, mengapa di poin ketiga tidak menggunakan istilah Indonesia? Seharusnya poin ketiga menggunakan istilah Indonesia juga. Seharusnya berbunyi ketiga, kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ya, saya mendukung saudara Tabrani. Lebih baik bahasa Indonesia menjadi bahasa persatuan. Saya masih keberatan dengan keputusan tersebut. Saya masih bertahan dengan usulan saya. Baiklah, walaupun rumusan tidak bisa diterima, namun kongres harus tetap dihentikan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Selamat jumpa pada kongres selanjutnya. Merdeka! 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 Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya telah hadir dalam pertemuan kali ini. Seperti yang tercantum dalam undangan pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang pengadaan Kongres Pemuda kedua yang akan segera kita laksanakan untuk menjadi tonggak persatuan dan kesatuan untuk Indonesia yang lebih maju. Jadi, saya mengusulkan pada pembahasan pertama kita akan membentuk panitia Kongres Pemuda kedua agar segera dilaksanakan seperti pelaksanaannya akan segera dimulai. Baiklah, bagaimana jika panitia kita selenggarakan dengan organisasi yang ada? Dan saya akan menyusun komponen, diantaranya ketua, wakil, bendahara, dan sekretaris, dan satu pembantu, satu penyelenggaraan 5, dan penasehat dari penghimpunan Indonesia di negara Belanda. Karena saya memiliki misi yang sangat besar, izinkanlah saya untuk menjadi ketua Kongres Pemuda kedua ini. Setuju. Baiklah. Saya juga siap menjadi wakil ketua panitia. Saya siap menjadi sekretaris. Saya siap untuk menjadi bendahara. Untuk pembantu 1 sampai 5, saya menunjuk untuk Johan, Koco Sungkono, Senduk, Jailamena, dan Rohyani. Dan penasehat yakni Sunario, Sutarno, Najib, dan Arnold menunjuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, merdeka, merdeka. Alhamdulillah kita telah diberi kesempatan untuk berkumpul di kongres kedua ini. Dengan semangat pemuda, saya ucapkan selamat datang di Gedung Persatuan Pemuda Katolik Jakarta. Sesuai dengan kedatangan para hadirin yang sangat berlimpah, izinkan saya untuk menyebutkan semua organisasi yang hadir pada kongres pemuda kedua ini. Telah hadir perwakilan dari Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia PPPI, Jong Java, Jong Sumatera Nembon, Jong Islami Tenbon, Pemuda Indonesia, Jong Celebes, Jong Ambon, dan Pemuda Kaum Betawi. Terima kasih sudah mendelegasikannya perwakilan sebagai panitia Kongres Pemuda kedua ini sehingga terlaksana. Selain organisasi ini juga ada beberapa organisasi yang telah hadir dan juga menjadi salah satu faktor banyaknya berdirinya organisasi kepemudaan. Di antaranya adalah Budi Utomo,
Sekarukun Partai Serikat Islam dan Persatuan antara Pandu Indonesia serta pemerintah Hindia Belanda juga telah hadir dalam pembukaan Kongres Pemuda kedua ini. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada Ketua Panitia Kongres Pemuda kedua ini, Saudara Sugondo Joyo Puspito, untuk tempat dan waktu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, merdeka, merdeka. Oke, sebelumnya terima kasih. Saya sudah diberi kesempatan untuk menyampaikan beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Sebelum saya menyampaikan hal tersebut, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua sudah mempercayakan saya untuk menjadi ketua Kongres Pemuda kedua ini. Dan terima kasih kepada panitia-panitia yang sudah berusaha keras untuk terjalannya Kongres Pemuda kedua ini. Dan sangat terima kasih kepada kalian para hadirin menunjukkan peningkatan yang sangat luar biasa dibanding Kongres Pemuda yang pertama pada tahun 1926. Tepuk tangannya. Ini menunjukkan bahwa pemuda-pemudi Indonesia peduli akan kesatuan dan persatuan negara Republik Indonesia yang senantiasa akan selalu kita bangun demi Indonesia yang merdeka. Pada Kongres Pemuda pertama tahun 1926 belum tercapai kata sepakat akan putusan ramalan atau rumusan. Maka dari itu tidak ada kata ragu. Kita akan laksanakan Kongres Pemuda kedua ini dan kita akan mencapai tujuan bersama demi kesatuan dan persatuan Indonesia. Kongres Pemuda kedua ini akan dilaksanakan pada hari ini dan akan ditutup esok hari pada tanggal 28 Oktober 1928. Ada beberapa acara dalam kongres kali ini, yaitu pertama, setelah acara pembukaan ini adalah ceramah tentang persatuan dan kebangsaan Indonesia yang disampaikan oleh Muhammad Yamin. Kedua, ceramah tentang pendidikan dan kebangsaan Indonesia oleh Nona Purnawulan, S. Sangkumakoso, dan Ki Hajar Dewantoro. Ketiga, ceramah tentang pergerakan Pandu Indonesia oleh Tera Melan. Dan keempat, ceramah tentang pergerakan pemuda dan persatuan Indonesia oleh Sunario. Baiklah, itu adalah acara sebelum pada kegiatan inti penyampaian hasil putusan. Dengan penyampaian ini, Kongres Pemuda kedua ini akan segera resmi saya buka. Merdeka, merdeka, merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka. Oke, jadi sebelum menyampaikan isi rumusan, hadirin yang terhormat, perkenalkan semua, beliau adalah W. Supratman yang menciptakan lagu yang begitu hikmah untuk negara Indonesia dan tanah air Indonesia. Ya, baik saudaraku, terima kasih telah memperkenalkan lagu ciptaan saya ini. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih Saudara W. Supratman untuk lagunya yang begitu sangat indah dan hikmah. Jadi hasil dari keputusan Kongres Pemuda kali ini memutuskan, pertama, kami putra dan putri Indonesia
mengaku berbangsa, mengaku tanah air, mengaku bertumpah darah yang satu tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Maka diwajibkan untuk setiap perkumpulan-perkumpulan Indonesia untuk memakainya. Baiklah, sebelum kita mengakhiri Kongres Pemuda kedua ini, mari kita sama-sama mengucapkan Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. 1. Kami putra-putri Indonesia mengaku. Kami putra-putri Indonesia mengaku. Bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Kedua, kami putra-putri Indonesia mengaku. Kami putra-putri Indonesia mengaku. Berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Ketiga, Tiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan yakni bahasa Indonesia. bahasa persatuan yakni bahasa Indonesia. Terima kasih. Pada akhirnya pembacaan hasil putusan Kongres Pemuda yang kedua hari itu 28 Oktober 1928. Seluruh organisasi pemuda melebur dalam satu wadah bernama Indonesia Muda. Hari itu 28 Oktober 1928, Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia seperti Jong Java, Jong Sumatera Tenggon, Jong Batanggon, Jong Islami Tenggon, Jong Celebes, Jong Ambon, Sekalipun, dan pemuda kaum Betawi melebur menjadi satu Indonesia Muda dan tersatukan oleh satu ikrar bernama Sumpah Muda.